Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Fahru Rozi, ZS, SSI, MSc, selaku dosen mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar, dan teman-teman sekalian yang menonton serta melihat presentasi ini. Sebelum memulai diskusi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Nadila Putri selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada presentasi kali ini. Dilanjutkan dengan adanya teman kelompok saya, Angelita Sabrina Al-Rashid, Anida Aprianti, Anissa Nur Yulia, Anissa Indah Puspitasari, Monica Selomita Anggraini, dan yang terakhir Nadia Rima Yafikaya selaku pembicara materi pada presentasi kali ini. Maka dari itu, izinkan kelompok saya untuk memulai diskusi ini dengan judul Metabolisme Karbohidrat. Untuk teman-teman sekalian, mohon diperhatikan ya presentasi kelompok saya. Yang pertama, ada pengertian karbohidrat. Dari istilah, kata karbohidrat berasal dari kata karbon dan air. Karbo yang berarti karbon dan hidrat yang berarti air. Secara sederhana, pengertian karbohidrat adalah senyawa yang terdiri dari unsur atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Ikatan ketiganya dengan komposisi tertentu yang disebut gula. Setelah Anda mengetahui arti karbohidrat, kita juga akan sedikit mengenal rumus umum dari karbohidrat adalah CnH2ON atau CnH2NON. Gula sama dengan tepung, sama dengan karbohidrat, sama dengan sumber tenaga, berdasarkan dari pengertian karbohidrat. Karbohidrat ikatan sederhana. Karbohidrat ikatan sederhana adalah karbohidrat yang terdiri dari satu atau dua molekul gula. Karbohidrat ikatan sederhana terdiri atas 3 jenis, yaitu monosakarida, disakarida, dan oligosakarida. Monosakarida terdiri atas 1 unit gula. Sifat umum dari monosakarida yaitu larut cairan, tidak berwarna, dan hadir wujud pada kristal. Yang kedua ada disakarida. Disakarida adalah senyawa karbohidrat yang terbentuk dari 2 unit monosakarida yang tergabung melalui ikatan glikosida. Lalu ada oligosakarida. Oligosakarida adalah hasil kondensasi dari 2-10 monosakarida. Oligosakarida dapat berupa disakarida, trisakarida, dan tetrasakarida. Disakarida merupakan hasil kondensasi 2 unit monosakarida. Monosakarida terdiri dari 3 macam. Ada glukosa. Glukosa merupakan aldoheksosa yang sering disebut sebagai dektrosa. Gula anggur ataupun gula darah terdapat luas di alam dalam jumlah sedikit, yaitu dalam sayur, buah, sirup, jagung, sari pohon, dan bersamaan dengan fruktosa dalam madu. Yang kedua ada fruktosa. Fruktosa dinamakan sebagai gula buah yang merupakan gula paling manis. Gula ini merupakan terdapat dalam madu bersama glukosa dalam buah nektar. Lalu ada galaktosa. Galaktosa merupakan monosakarida yang dihasilkan dari proses gula susu mamalia. Galaktosa di alam tidak ditemukan dalam keadaan bebas. Galaktosa mempunyai rasa kurang manis jika dibandingkan dengan glukosa dan kurang larut dalam air. Lalu ada disakarida. Disakarida juga ada 3 macam, yaitu maltosa, laktosa, dan sukrosa. Maltosa, gula malt tidak terdapat bebas di alam. Maltosa terbentuk pada setiap pemecahan pati.
Bila dicernakan atau dihidrolisis, maltosa pecah menjadi 2 unit glukosa. Lalu ada laktosa. Laktosa atau gula susu hanya terdapat dalam susu dan terdiri atas unit glukosa dan unit galaktosa. Gula yang rasanya paling tidak manis dan lebih sukar daripada disakarida lainnya. Yang terakhir ada sukrosa yang dinamakan juga gula tebu atau gula bit. Gula pasir terdiri atas 99% sukrosa, dibuat dari kedua macam bahan makan tersebut melalui proses penyulingan dan kristalisasi. Bila dihidrolisis atau dicernakan, sukrosa pecah menjadi 1 unit glukosa dan fruktosa. Di sini sebelumnya saya mau menjelaskan gula pereduksi dan non-pereduksi. Gula terdiri dari gula reduksi dan gula non-reduksi. Gula reduksi merupakan golongan gula atau karbohidrat yang dapat mereduksi senyawa-senyawa penerima elektron. Semua monosakarida yang termasuk glukosa, fruktosa, galaktosa, dan disakarida yang termasuk laktosa, maltosa, termasuk sebagai gula pereduksi. Sedangkan gula non-reduksi adalah gula yang tak memiliki sifat mereduksi senyawa pengoksidasi. Contohnya sukrosa. Di sini kita bisa lihat ikatan karbohidrat sederhana dari monosakarida. Di sini ada glukosa yang nama lainnya gula darah, gugus fungsinya aldehida atau aldosa, rasanya manis, dapat berfermentasi, dan pereduksi. Lalu ada fruktosa. Dapat berfermentasi dan pereduksi. Yang terakhir ada galaktosa, gugus fungsinya aldehida atau aldosa, rasanya kurang manis, tidak dapat berfermentasi, dan termasuk gula pereduksi. Lalu ada ikatan karbohidrat sederhana disakarida. Nama lain dari sukrosa itu gula pasir atau gula invert. Monomernya ada glukosa ditambah fruktosa. Rasanya paling manis, tidak berpereduksi, dan ada laktosa, nama lainnya gula susu. Monomernya glukosa ditambah galaktosa, rasanya kurang manis, dan termasuk pereduksi. Yang terakhir ada maltosa, nama lainnya gula malt. Monomernya glukosa ditambah glukosa, rasanya manis, termasuk gula pereduksi. Next. Selanjutnya ada karbohidrat ikatan kompleks. Karbohidrat ikatan kompleks merupakan kumpulan beberapa ikatan rantai monosakarida. Masing-masing ikatan kompleks karbohidrat mempunyai karakteristik yang spesifik. Karakteristiknya dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu secara fungsional dan secara struktural. Next. Secara fungsional meliputi zat tepung dan glikogen. Zat tepung dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal tepung digunakan untuk membuat makanan. Tepung dapat diperoleh dari hasil umbi-umbian, contohnya kitela, umbi jalar, dan lain-lain. Batang tanaman, contohnya sagu, ataupun dari biji-bijian, contohnya jagung, padi, dan lain-lain. Semua zat tepung tersebut mengandung amilopektin atau amilum. Kedua zat tersebut berfungsi sebagai penyedia energi dari tumbuhan. Glikogen merupakan gula yang disimpan pada jaringan otot binatang atau manusia, berfungsi sebagai cadangan energi. Seperti yang kita alami jika kita memakan daging segar yang sudah dimasak. Ada rasa manisnya, hal itu disebabkan adanya glikogen yang merupakan struktur gula di dalam jaringan otot tersebut. Next. Karakteristik secara struktural. Serat sangat penting untuk menyeimbangkan penyerapan
unsur makro dalam pencernaan kita jika jadi kelebihan. Intake serat sehari yang dianjurkan dalam sehari 25-35 gram. Serat terbagi menjadi dua jenis, yaitu serat larut air dan serat tidak larut air. Serat larut air, serat yang larut dalam air namun tidak dapat dicerna dalam pencernaan manusia, karena kita tidak mempunyai enzim untuk menguraikan serat tersebut. Serat larut dalam air terdapat banyak pada buah-buahan dan jeli atau agar-agar. Di dalam usus, serat larut air menghambat proses penyerapan makanan sehingga dapat digunakan untuk menghambat penyerapan lemak maupun zat gula pada penderita diabetes mellitus. Serat tidak larut air adalah serat makanan yang tidak dapat dicerna dan tidak larut air. Banyak dihasilkan oleh makanan yang berasal dari sayuran. Jika dimakan, maka akan meningkatkan isi usus dan menstimulasi untuk pengeluaran lebih cepat. Fungsi karbohidrat. 1. Tempat penyimpanan energi. Karbohidrat sebagai sumber penyimpanan energi dalam tubuh. Sebagai sumber energi ini diperankan oleh glukosa, zat tepung, amilase, dan amilopektin dan glikogen yang merupakan cadangan energi yang disimpan pada jaringan hati dan otot rangka. Peranan utama karbohidrat di dalam tubuh adalah untuk menyediakan glukosa bagi sel-sel tubuh yang kemudian akan diubah menjadi energi. Kelebihan glukosa akan disimpan di hati dalam bentuk glikogen. Salah satu fungsi hati adalah menyimpan dan mengeluarkan glukosa sesuai kebutuhan tubuh. Bila persediaan glukosa darah menurun, hati akan mengubah sebagian dari glikogen menjadi glukosa dan mengeluarkannya ke aliran darah. Glukosa ini akan dibawa oleh darah ke seluruh bagian tubuh yang memerlukan seperti otak, sistem saraf, jantung, dan organ tubuh lain. Sel-sel otot dan sel-sel lain menggunakan glukosa juga menggunakan lemak sebagai sumber energi. Sel-sel otot juga menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen. Glikogen ini hanya digunakan sebagai energi untuk keperluan otot saja dan tidak dapat dikembalikan sebagai glukosa ke dalam aliran darah. Glikogen ini digunakan selama latihan intensitas tinggi dalam waktu yang lama. Penggunaan glukosa untuk energi bila glukosa memasuki sel, enzim-enzim akan memecahnya menjadi bagian-bagian kecil yang pada akhirnya akan menghasilkan energi, karbon dioksida, dan air. Bagian-bagian kecil ini dapat pula disusun kembali menjadi lemak. Tubuh manusia selalu membutuhkan glukosa untuk keperluan energi, sehingga kita ada pada bagian amorphous dari granula pati. Sementara itu, amilopektin yang dapat membentuk struktur double helix bertanggung jawab terhadap bagian kristalin granula pati. Rantai-rantai samping amilosa dan amilopektin yang berdampingan dapat saling berinteraksi sehingga memberikan integritas pada granula pati yang disusunnya. Next. Ini adalah struktur glikogen. Dan di sini ada struktur glukosa. Next. Dan ini ada struktur amilosa dan amilopektin. Di amilosa itu strukturnya lurus, sedangkan kalau amilopektin itu strukturnya double helix. Next. Komponen struktur jaringan pendukung. Karbohidrat juga mempunyai fungsi sebagai komponen struktur pendukung jaringan tubuh. Karbohidrat sebagai pendukung itu diperankan oleh selulos, sitin, dan glikosaminoglycans. Selulos atau selulosa merupakan senyawa karbohidrat kompleks yang tersusun atas rantai glukosa dengan ikatan beta 1 sampai glikosidik dengan jumlah glukosa sampai 10.000 unit. Karakteristik selulosa antara lain muncul karena adanya struktur kristalin dan amorf, serta membentuk mikrofibril dan fibril yang pada akhirnya menjadi serat selulosa. Senyawa ini memiliki peranan penting bagi tubuh, meskipun tidak mampu untuk mencernanya,
Serat ini mampu mendorong sisa-sisa makanan yang tidak tercerna atau ampas makanan, sehingga proses defekasi akan berjalan dengan lancar. Yang kedua ada chitin atau kitin, merupakan senyawa polisakarida yang termasuk komponen utama dari eksoskeleton, invertebrata, krustase, dan insekta, di mana komponen ini merupakan komponen penyokong dan pelindung. Kitosan dihasilkan dari kitin yang mempunyai struktur kimia yang sama dengan kitin. Kitosan sangat efektif dalam mengabsorpsi kation ion logam berat maupun kation dari zat-zat organik seperti protein dan lemak. Karena ini, kitosan dapat menjerat lemak dan mengeluarkannya bersama kotoran. Karena serat kitosan tidak dapat dicerna oleh tubuh. Dan kitosan juga dapat mengurangi beban kerja lever atau hati dan tekanan kerja organ lain yang diakibatkan adanya lemak berlebih dan dapat membantu mengontrol tingkat asam urat sehingga dapat terhindar dari penyakit batu ginjal dan encok. Lanjut. Yang ketiga ada glycosaminoglycans. Glycosaminoglycans atau glycosaminoglikan merupakan komponen utama dari proteoglikan dalam matriks ekstraseluler. Glycosaminoglikan ini berperan dalam adesi dan migrasi sel, organisasi matriks, transduksi sinyal, seperti pelekatan growth factor, regulasi produksi sitokin pada respon inflamasi lokal, dan aderen. Komponen glycosaminoglycans ini juga berperan penting dalam penyusun DNA dan RNA, karena glukosa dalam penyampaian kode genetik berfungsi untuk mengikat rantai asam amino sehingga membentuk suatu rantai double helix pembawa sifat individu. Yang kedua ada determinan antigen. Glukosa berikatan dengan lipid atau asam amino berfungsi sebagai determinan antigen. Ikatan glukosa pada permukaan membran sel bertugas untuk mengenali keberadaan antigen dan mempunyai kemampuan adesi. Lanjut. Pencernaan karbohidrat. Pencernaan diawali pada rongga mulut, di mana karbohidrat secara mekanik dihancurkan dengan mengunyah dan dicampur dengan amilase saliva yang mempunyai pH 6,9, sehingga karbohidrat atau amilum berubah menjadi dekstrin dan maltosa. Perubahan ini dapat Anda rasakan ketika Anda mengunyah makanan yang mengandung zat tepung atau nasi atau ubi. Dalam beberapa saat akan Anda rasakan lebih manis daripada makanan tersebut di awal kita kunyah. Ketika di lambung, dekstrin dan maltosa akan berubah menjadi disakarida atau maltosa, laktosa, dan sukrosa oleh aktivitas enzim amilase pankreas yang mempunyai pH 7. Keluar dari lambung, sakarida akan dirubah menjadi monosakarida, maltosa menjadi glukosa, dan glukosa oleh aktivitas maltase pH 7-8. Laktosa menjadi glukosa dan galaktosa oleh enzim laktase pH 7-8. Serta surosa menjadi glukosa atau fruktosa oleh enzim surase pH 7-8. Semua monosakarida dalam lumen usus akan diserap dan ditransportasikan ke dalam hati untuk dimetabolisme. Proses pencernaan di rongga mulut dengan bantuan enzim amilase dirubah menjadi gula sederhana, yaitu dikasakarida. Di lambung, disakarida dirubah menjadi monosakarida, dan pada usus halus, monosakarida diserap oleh genjot usus. Nah, ini adalah berikut gambar pencernaan karbohidrat yang terjadi pada manusia. Oke, teman-teman. Kemudian ada metabolisme karbohidrat. Nah, dalam metabolisme karbohidrat itu dikenal dengan 4 istilah,
Yang pertama ada glikolisis. Glikolisis adalah pengubahan glukosa menjadi asam pirufat. Yang kedua ada glikogenesis. Glikogenesis itu adalah perubahan glukosa menjadi glikogen. Nah, glikogen itu sendiri adalah cadangan energi yang siap digunakan untuk menjadi energi. Yang ketiga ada glikogenolisis. Glikogenolisis adalah pemecahan glikogen menjadi glukosa yang mana akan membentuk energi yang akan digunakan. Yang terakhir ada gluconeogenolisis. Gluconeogenolisis adalah glikogen yang dipecah menjadi glukosa yang berasal dari prekursor non-karbohidrat, yaitu asam amino dan asam lemak atau lipid menjadi glukosa. Selanjutnya, metabolisme karbohidrat dimulai dari glukosa, yaitu yang dihasilkan dari fruktosa dan laktosa kan akan diubah menjadi glukosa. Kemudian dia akan disimpan dalam bentuk glikogen. Namun demikian, glikogen juga dapat disusun dan disimpan dalam jaringan otot rangka. Nah, glukosa yang ikut dalam aliran darah akan ditranspor ke dalam sel melalui saluran glukosa pada membran sel yang biasa disebut dengan glucose channel. Nanti dari glucose channel atau saluran glukosa ini, glukosa akan terbuka. Itu atas seizin reseptor insulin yang ada di membran sel stimulasi. Kemudian, dalam sitoplasma akan membukakan pintu untuk glukosa. Jika tidak ada atau kurangnya insulin atau menurunnya reseptor insulin akan mengakibatkan pintu glukosa tidak terbuka hingga menyebabkan glukosa akan menumpuk dalam aliran darah. Selanjutnya, di dalam sitoplasma, glukosa akan diubah menjadi asam pirufat dan menghasilkan 2 adenin trifosfat atau 2 ATP. Kemudian dari 2 asam pirufat itu selanjutnya akan ditranspor ke dalam matriks mitokondria dan diubah menjadi asetil koenzim A. Nah, setelah membentuk asetil koenzim A, bisa dimasukkan ke dalam siklus Krebs, yaitu di dalam mitokondria itu sendiri. Kemudian, selain diubah menjadi pirufat, glukosa dalam sitoplasma juga dapat diubah menjadi glikogen untuk disimpan dalam bentuk glikogen. Nah, jika glikogen itu merupakan cadangan energi yang siap digunakan menjadi energi dalam jaringan otot yang diproses, nah proses itulah yang disebut sebagai glikogenesis. Kemudian, jika glikogen selain disusun dari glukosa, dia juga dapat dibuat dari lipid atau protein yang biasa kita sebut dengan gluconeogenesis. Jika pirufat dalam sel tubuh kita nggak bisa diubah secara optimal menjadi asetil koenzim A, maka pirufat akan difermentasi menjadi asam laktat. Jika timbunan asam laktat meningkat, maka akan menimbulkan respons nyeri pada otot kita sehingga ketika kita selesai beraktivitas akan lama timbul nyeri-nyeri tersebut dan akan hilang setelah 24 jam. Penggunaan cadangan energi dari glikogen biasa kita sebut dengan glikogenolisis. Sedangkan pemecahan glikogen yang berasal dari lipid dan protein disebut dengan glikoneogenolisis. Proses glikolisis yang berasal dari non-karbohidrat mempunyai hasil sampingan berupa benda keton dan amonia. Selanjutnya kita akan membahas tentang glikolisis. Glikolisis terjadi di dalam sitoplasma. Glikolisis tujuannya untuk mengubah satu molekul glukosa, yaitu senyawa berkarbon 6, menjadi 2 molekul asam pirufat, yaitu senyawa berkarbon 3, di mana hasil dari glikolisis itu adalah 2 asam pirufat yang memiliki 3 karbon, 2 ATP, dan 2 NADH. Kenapa disebut 2 asam pirufat? Karena teman-teman, di sini kita lihat ada pemecahan. Nah, di sini sama saja prosesnya itu mengulang secara 2 kali, sehingga di sini dihasilkan asam pirufat, dan yang di sebelah kiri juga nanti akan dihasilkan asam pirufat. Makanya di mana hasilnya itu ada 2 asam pirufat. Nah, kemudian glikolisis itu dibagi menjadi 2 tahap utama. Yang pertama, yang membutuhkan energi atau yang membutuhkan ATP, yaitu dari mulai glukosa ini yang di atas,
difosforilasi menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, itu membutuhkan energi tuh. Karena dia membutuhkan energi, maka dari ATP diubah menjadi ADP. Kemudian dari glukosa 6-fosfat akan difosforilasi lagi menjadi fruktosa 6-fosfat. Kemudian dari fruktosa 6-fosfat akan difosforilasi menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Kenapa disebutnya 1,6 difosfat? Karena tadinya kan fosfatnya itu hanya ada di gugus ke-6 gugus karbon ini, ya kan? Tapi karena dia membutuhkan energi dari ATP, dia akan menghasilkan ADP kan? ADP kan adenin di fosfat, makanya fosfatnya nambah 1 di unsur di gugus pertama gugus karbonnya sama di rantai yang terakhir. Itu kemudian dibagi jadi 2 lagi. Nah, prosesnya ini sama ya, yang di kiri ataupun yang di kanan. Sampai nanti pada akhirnya dia akan menghasilkan asam pirufat. Tapi di tahap yang ini, itu tahap yang kebalikannya, karena dia tahap yang menghasilkan energi. Mulai dari fruktosa 1,6 bifosfat, dia dari NAD menghasilkan NADH, kemudian dari 1,3 bifosfogliserat, dia menghasilkan energi. Makanya dari ADP menjadi ATP. Kemudian diubah lagi jadi 3 fosfogliserat. Nah, dari 3 fosfogliserat mengalami fosforilasi menjadi 2 fosfogliserat. Di mana dia itu nanti akan menghasilkan atau mengeluarkan H2O. Kemudian dari situ akan difosforilasi lagi menjadi fosfenol pirufat. Dan pada akhirnya dia akan menghasilkan asam pirufat. Selanjutnya ada siklus Krebs. Nah, siklus Krebs itu terjadi di matriks mitokondria. Tujuan dari siklus Krebs untuk mengubah asetil koenzim A atau asetil CoA dari senyawa yang berkarbon 2 menjadi CO2, senyawa yang berkarbon 1. Nah, hasilnya itu ada 4 CO2, 2 ATP, 6 NADH, sama 2 FADH. Di sini sudah terpapar siklusnya. Sebenarnya ini tuh bisa disingkat teman-teman menjadi SIKSSFMO. Dari sitrat ke isositrat, ke ketoglutarat, ke suksinil, ke suksinat, fumarat, malat, dan oksaloasetat. Jadi tujuannya adanya siklus Krebs ini tuh yang dari KOA ini pengen diubah jadi yang ini CO2 gitu. Kemudian hasil selain CO2 itu ada itu tadi 2 ATP. Sebenarnya kan di sini hanya ada 1 ATP ya. Tapi karena balik lagi hasil dari glikolisis itu kan 2 asam pirufat. Makanya untuk memulai kembali di siklus Krebs dia ada 2 asetil CoA. Makanya hasilnya pun ada 2 ATP. Jadi semuanya itu dikalikan 2 teman-teman. Kayak contoh di sini CO2-nya itu ada 2, tapi karena prosesnya ada 2, makanya ada 4 CO2. Begitupun dengan NADH dan FADH. Ya, sekian mengenai metabolisme karbohidrat. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Monik. Untuk teman-teman sekalian, sebelum saya mengakhiri diskusi ini, saya akan membuka sesi tanya-jawab secara online. Jika ingin bertanya, jangan lupa untuk menyertakan nama dan kelas. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kata yang kurang dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.